Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa bertemu kembali ya lewat video. Mudah-mudahan kalian bisa memaknai dan memahami pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang permintaan dan penawaran uang. Apa sih itu uang gitu ya? Uang ini adalah sesuatu yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Kalian mau membeli sesuatu, kebutuhan kalian, segala sesuatunya hampir selalu berkaitan dengan uang gitu ya. Nah, apa itu uang? Di sini dikatakan uang itu berkaitan dengan sesuatu yang diterima masyarakat sebagai alat tukar atau pembayaran yang sah gitu ya. Nah, itu uang. Uang sendiri mempunyai fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi asli. Apa itu fungsi asli uang? Jadi bisa sambil kalian catat ya. Fungsi asli uang itu adalah yang pertama sebagai alat tukar ya. Kalau kalian mau belanja ya, berarti kalian harus menukarkan uang kalian untuk bisa mendapatkan barang atau jasa yang kalian butuhkan gitu ya. Yang kedua, sebagai alat ukur. Apa sih alat ukur gitu? Misalnya harga penggaris yang kalian beli itu seharga 3.000 ya. Itu menunjukkan dengan uang Rp3.000 kalian bisa mendapatkan penggaris. Itu salah satu fungsi asli dari uang gitu ya. Jadi yang pertama tadi sebagai alat tukar, yang kedua sebagai alat ukur gitu ya, untuk mengukur harga barang yang mau kalian beli gitu. Yang kedua adalah fungsi turunan. Nah, fungsi turunan ini apa? Fungsi turunan ini ada 4 ya. Yang pertama, uang sebagai alat pembayaran ya. Beda dengan alat tukar. Maksudnya di sini adalah ketika uang dibayarkan tanpa ditukar dengan benda jasa apapun. Contohnya misalnya membayar pajak gitu ya. Kalau tadi kan alat tukar kan kalian menukarkan barang dengan uang gitu ya. Kalau sebagai alat pembayaran itu kalian misalnya bayar listrik, bayar pajak gitu ya. Itu salah satu fungsi turunan sebagai alat pembayaran. Yang kedua sebagai penunjuk harga gitu ya. Misalnya 1 kilo jeruk misalnya 10.000 gitu. Sementara harga apel 1 kilonya 25.000 gitu. Jadi sebagai penunjuk harga. Yang ketiga sebagai alat pembayaran hutang gitu ya. Yang keempat sebagai alat penimbun kekayaan gitu. Itu fungsi turunan. Yang pertama sebagai alat pembayaran, kedua sebagai penunjuk harga, ketiga sebagai alat pembayaran hutang, dan yang keempat sebagai penimbun kekayaan. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis uang. Apa saja sih jenis uang? Jenis uang yang pertama ada uang kartal gitu ya. Uang kartal itu apa? Jadi uang kartal itu adalah uang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia ya, yang digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam bentuk logam ataupun kertas gitu. Nah, kalau uang giral apa Ustazah? Nah, uang giral itu adalah uang yang dicetak oleh bank umum ya. Kalau uang kartal kan dicetak sama Bank Indonesia berupa uang logam dan uang kertas. Kalau uang giral itu dicetak oleh bank umum gitu ya. Berupa apa? Berupa cek atau giro gitu ya. Nah, kemudian ada uang kuasi. Uang kuasi nanti bisa kalian cari sendiri apa sih itu uang kuasi gitu ya. Selanjutnya kita akan bahas uang di dalam Islam ya. Nah, uang di dalam Islam ini ada nggak sih sejarahnya gitu ya? Sejarahnya panjang. Jadi uang di dalam Islam itu bisa kita baca di sini. Uang dalam ekonomi Islam secara etimologis berasal dari kata an-naqdu dan jamaknya adalah an-nuqud. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu an-naqdu yang berarti baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan an-naqdu juga berarti tunai. Gitu ya. Kata nuqud tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan nuqud untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar. Jadi mereka tuh nggak kenal nuqud, nggak tenar gitu nuqud gitu ya. Mereka biasanya dengan kata dinar. Dan untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari
perak. Jadi kalau dinar itu dari emas ya rujukannya, kalau di dirham itu dari perak. Jadi uang dalam Islam itu ada ya. Nah, sumber hukum uang dalam Islam. Dalam surat At-Taubah ayat 34 disebutkan, hai orang-orang beriman gitu ya. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih gitu ya. Jadi uang di dalam Islam itu ada dan boleh. Dengan catatan tidak boleh ditimbun gitu ya. Harus sebagiannya dinafkahkan di jalan Allah. Dengan apa? Dengan cara apa? Dengan cara bersedekah, berzakat gitu ya. Kemudian ada lagi dalam surah Al-Kahfi. Al-Kahfi ayat 19 Allah berfirman, dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah satu seorang di antara mereka, sudah berapa lamakah kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Berkata yang lain lagi, Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada orang lain. Apa sih yang dimaksud dari sini gitu ya? Jadi kan kalian pernah dengar nih cerita tentang Ashabul Kahfi yang tidur di dalam gua gitu ya selama 309 tahun gitu, ditidurkan sama Allah. Nah, ketika mereka terbangun dari tidur panjang itu, salah satu orang di antara mereka diminta oleh yang lain untuk mencari makanan sambil melihat keadaan gitu ya. Utusan dari para pemuda itu membelanjakan uang peraknya ya untuk membeli makanan sesudah mereka tertidur selama 309 tahun. Mereka tuh nggak ngerti kalau mereka sudah tidur selama itu gitu. Nah, Al-Quran menggunakan kata uang ini ya, artinya uang logam gitu ya, dari istilah dirham gitu ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa sebenarnya uang itu sudah ada sejak lama sekali ya, sejak 309 tahun yang lalu, yang artinya uang itu diperbolehkan di dalam Islam gitu ya. Nah, ini tadi adalah sumber hukum uang dalam Islam. Jadi kalau surah At-Taubah ini di ayat 34 mencerminkan bahwa kita boleh punya uang. Kita boleh tadi kan fungsi turunan dari uang salah satunya adalah sebagai alat penimbun kekayaan gitu ya. Tapi di dalam Islam ternyata tidak boleh menimbun uang gitu ya, tidak boleh menimbun emas dan perak. Kita harus menzakatkan, mensedekahkan uang yang kita punya di jalan Allah gitu ya. Kita lanjut. Nah, kita akan bicara tentang permintaan uang dan penawaran uang gitu ya. Nah, ini permintaan uang. Teori permintaan uang itu banyak ya. Beberapa diantaranya yang Ustazah ambil adalah teori klasik Irving Fisher ya. Ini dia menunjukkan permintaan uang dengan rumus M dikali V sama dengan P dikali T. M itu apa? M itu adalah jumlah uang yang beredar, money ya, bahasa Inggrisnya. Kalau V itu adalah perputaran uang dari satu tangan ke tangan lain gitu ya, dalam satu periode. P itu adalah harga. T itu adalah volume barang yang diperdagangkan. Ini menurut teori klasik. Kalau teori Keynes, permintaan uang itu berkaitan erat dengan motif transaksi ya. Jadi mereka membutuhkan uang itu tujuannya untuk bertransaksi. Kemudian berjaga-jaga, jangan-jangan nih nanti kalau sakit butuh uang gitu ya. Kalau lagi dalam keadaan seperti ini kita butuh uang nih, maka ada motif berjaga-jaga. Motif berjaga-jaga ini seperti apa ya? Misalnya menabung gitu ya. Kemudian ada spekulasi gitu ya. Spekulasi ini yang seperti apa sih? Jadi spekulasi ini misalnya meraba-raba kira-kira nanti
Emas itu kan salah satu bentuk investasi ya. Nah, itulah yang dibutuhkan di dalam spekulasi. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang diantaranya yang pertama tingkat pendapatan masyarakat. Kemudian tingkat suku bunga bank naik atau tinggi ya. Semakin tinggi tingkat suku bunga bank, maka semakin tinggi permintaan akan uang gitu ya. Selera masyarakat berubah gitu ya, dan tingkat harga umum yang naik.